Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang kami rasakan sampai pada pagi hari ini. Kau masih perbolehkan kami untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Berbicara Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Amin. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini, Sabtu 27 Desember 2025. Tertulis dalam kitab Matius pasal 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Demikian firman Tuhan. Tuhan dapat memakai berbagai cara untuk memberitahukan maksudnya kepada orang yang percaya. Melalui mimpi, Yusuf mengetahui maksud Tuhan agar rencana keselamatan bagi umatnya yang dikasihinya tidak gagal. Sifat manusia digambarkan oleh Herodes yang memerintah sebagai raja dan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaannya. Sementara berita kelahiran Yesus sudah membuat Herodes sangat cemas dan merasa terancam, sehingga dia merencanakan sebuah rencana jahat, yaitu membunuh Yesus yang baru lahir itu. Saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini juga demikian. Ada banyak hal yang bisa saja membuat kita merasa terancam. Bisa itu dari pekerjaan, dari kebiasaan, dari tingkah laku, dari pola pikir baru yang membuat kita takut dan akhirnya melakukan hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau kita lebih peka ketika sudah memutuskan untuk mengikut Tuhan. Peka dengan suara Tuhan, fokus hanya kepada kehendaknya saja, bukan kepada kemauan diri kita sendiri atau kenyamanan kita saja. Setelah kita peka pada suaranya seperti Yusuf, yang akhirnya membawa Yesus dan Maria keluar dari Mesir. Demikian juga dengan kita harus taat kepada suara Tuhan yang sudah kita dengar sepanjang hidup kita. Karena mengikut Tuhan juga dibutuhkan ketaatan, supaya keselamatan yang sudah kita terima tidak menjadi sia-sia, namun semakin nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya, kita harus hidup dalam iman. Kita harus hidup dalam kesetiaan, bahwa Tuhan akan memimpin umatnya, dan Tuhan akan memelihara umatnya, dan Tuhan akan menyelamatkan kita dari segala perkara pergumulan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, mari kita tetap peka dan dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan melakukannya di perjalanan kehidupan kita. Dan disitulah Tuhan menunjukkan kasih-Nya untuk memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami peka dengar-dengaran akan firman-Mu dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan disitulah kami akan memperoleh keselamatan yang daripada-Mu ketika kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu pada satu hari ini, kemanapun mereka melangkah dalam pekerjaannya, Engkau tambah-tambahkan berkat sukacita kebahagiaan di tengah-tengah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Supaya mereka tetap bersukacita ketika mereka menghadapi segala perkara pergumulan yang mereka hadapi di sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit, Engkau sembuhkan. Kau berikan jodoh kepada jemaat yang belum mendapat jodoh. Kau berikan anak kepada jemaat yang belum mendapat anak, yang mencari pekerjaan. Engkau berikan Tuhan pekerjaan sebagai jalan-Mu untuk memenuhi segala kebutuhan seluruh jemaat-Mu. Kami serahkan juga pemimpin-pemimpin gereja-Mu, pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, menjadi pemimpin yang takut akan Engkau dan seturut
menurut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita.